Datang dia seperti sesuatu yang sangat cepat. Terus la yathbutu, gak lama, cuma sat teko. Semen tahu kalau orang itu kemudian dikasih hidayah pertama kali oleh Allah, itu kan sat datang kepada jiwa manusia sing awale rah karo karuan uripe tiba-tiba diluk itu contoh ketika manusia disuntik oleh Gusti Allah kalbargi. Kadang-kadang dia cepat dia datangnya dan pergi begitu saja. Ada kalanya la yathbutu thumma ya'udu. Jadi datang cepat, kemudian la yathbutu yang tidak tetap, thumma ya'udu kemudian datang kembali. Jadi dia datang dengan cepat, kemudian nggak lama kemudian datang lagi dia. Ya, bisa seperti itu. Bentuk apa? Ya nanti masing-masing individu yang tahu. Ya, tidak usah ewo-ewo, cara gampangnya niku. Ada orang yang misalnya kalau di dalam hadis Nabi itu pernah membunuh 99 kali. Bahkan kemudian sampai 100 kali. Tapi iso husnul khotimah, iso taubat tenanan. Kaya ya apa Gusti Allah ngirim ke hidayah itu. Membuka, inkisafkan hatinya itu. Serat begitu. Ada kalanya dia cepat kemudian datang kembali. Ada kalanya waqad yata'akharu, ada kalanya dia terkadang terlambat. Wa in ada, jika ia kembali faqad yathbutu, mungkin akan tetap. Jadi tetap ini kan, misalnya kasyafnya itu dalam bentuk taubat ya. Jadi entah gambaran apa yang dikirimkan oleh Allah kepada jiwa seseorang, seret, kemudian pergi, tapi melodi. Wis kalau gindunya wis gak tutuk nang dunya matine. Wis munggah tutuk nang akeh, yang ada adalah menyelesaikan semua dosa-dosa yang pernah dilakukan. Tapi kemudian hilang, akhirnya iji dominoan dia. Si sempet tuh, karena hilang. Kemudian datang lagi. Bisa jadi seperti itu. Rasa itu kemudian datang lagi. Dan ketika dia sudah menetap, maka semua keburukan yang pernah dia lakukan secara bertahap hilang total. Berada di alam yang berbeda seakan-akan. Itu contoh kecil. Contoh kecil. Ketika kemudian seseorang ini melakukan amaliyah tobat misalnya, sampai kemudian terus menerus, akan semakin didatangkan rasa itu oleh Allah. Misalkan rasa penyesalan, rasa tanggung jawab di masa lalu. Kalau jika itu sering menghantui, berarti itu dia menetap di situ. Niku sae. Niku sah bagi orang yang bertobat, jika di dalam jiwanya kecambuk rasa seperti itu melekat misalnya, niku baik berarti. Jadi faqad yathbutu, kadang-kadang dia akan tetap pada jiwa seseorang. Wa qad yakunu mukhtatifan, ada kalanya bersifat sementara. Mungkin kadang orang itu ibadahnya menempuh jalan ini, boleh jadi mungkin setahun sekali mendapatkan seperti ini. Ya, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kadang-kadang tidak lama, cuma sekian menit, kemudian hilang. Lek wis hilang, berubah rasa itu. Berubah. Secara psikologis sudah berubah. Dan kadang-kadang ya sementara datang, mungkin sebulan sekali datang, atau enggak tentu. Mukhtatifan, sementara. Wa in sabata faqad yaturu thibatuhu.
Jika kemudian dia datang, futuhnya itu datang, kadang-kadang ya turus tibatu, bisa jadi waktunya tetapnya itu lama. Waqad la yatulu, kadang-kadang secara waktu tidak lama. Waqad yatadhaharu amsaluhu, fenomena yang muncul itu terkadang yang serupa itu muncul at-talaqi ala talaquki secara bersamaan. Waqad yaktasiru ala fannin wahidin, kadang-kadang hanya berupa satu hal tertentu. Karena itu wa manazilu auliya illahi ta'ala, derajatnya para walinya Allah Subhanahu wa taala itu la tuhsa, tak terhingga. Kama la yuhsa tafawutu suwarihim, sebagaimana yang tak terhingganya perbedaan rupa mereka, wa khuluqihim wa akhlaqihim, dan sebagaimana perbedaan akhlak mereka. Jadi tidak terhitung jumlahnya orang-orang yang dikasihi, yang dicintai oleh Allah, derajatnya berbeda-beda. Yang jelas wong mukmin ya mesti ditemenin Gusti Allah kan ngoten ya. Makanya tapi beda-beda. Nah nanti sampai pada tingkat tertentu, manazil namanya, tingkatan. Nanti tergantung sampai perilaku juga, akhlaknya juga. Ngomong seperti ini kita sikapi ketika Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang manazilul auliya, ketika seseorang itu sudah dibukakan pintu itu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya untuk sementara ini disikapi secara bijak ya. Bijaknya begini, saya juga kepingin kayak begitu. Siapa yang nggak ingin coba dicintai oleh Allah? Kalau menurut saya, semestinya cita-cita seorang mukmin adalah ingin dicintai oleh Allah. Kalau cinta itu terus menerus ada, maka dia berubah menjadi kekasihnya Allah. Siapa yang tidak punya cita-cita seperti itu? Wali aneh kekasih siapa? Musuh kata cita-cita jadi musuhnya Gusti. Kan ibu. Tetapi jangan disikapi misalnya iso miber dan lain sebagainya, atau dengan kata-kata yang tidak senonoh ketika membahas kewalian. Itu taubahnya seperti ada orang yang tidak berpendidikan membicarakan S1, S2, S3 sampai kemudian ada kata S tuntung misalnya. Itu betapa dia tidak mengerti itu dunia akademik. Padahal anak-anak S1 itu cita-citanya apa? Saya kepingin S2. Anak S2 apa? Cita-citanya kepingin ke doktor. Tapi bagi orang yang memang tidak ada di dunia akademik, dengan mudah mengatakan apa? Es cendol, es campur, dan es yang lainnya. Maka janganlah bersikap seperti itu. Karena itu butuh kedewasaan. Jadi secara dunia akademik, niscaya orang-orang akademisi itu ya pasti ingin lah memiliki gelar akademik yang tertinggi. Bagi seorang muslim memiliki gelar tertinggi di mata Gusti Allah. Apa itu? Yang jadi kekasihnya Gusti Allah. Tetapi ini seringkali